Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya salam sejahtera dan salam jumpa pada hari ini. Kita dapat berjumpa kembali sesuai dengan apa yang diagendakan. Baiklah, kami selaku mahasiswa fisik hutan akan sedikit memberikan interpretasi yang sudah diagendakan oleh dosen kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan atau yang sedang kita proses pada pagi hari ini, kita itu bisa mendapatkan kebaikan. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita itu berbicara masalah tokoh ilmu komunikasi atau ilmuwan tertentu. Itu semua tidak terlepas dengan adanya sejarah ataupun dengan adanya tentang kehidupan beliau di masa-masa muda. Kalau kita berbicara masalah Lasartpi, tentunya kita ini tidak terlepas dengan adanya berbagai macam keahlian beliau, berbagai macam tentang pemakarsa beliau yang sudah ada di muka bumi. Pertama, kalau kita kenal Lasartpi, itu merupakan ahli ilmu sosial dan juga beliau adalah merupakan tercatat sebagai kolaborasi pemikir dengan para tokoh-tokoh ahli lain, seperti dengan Robert Keverton yang beliau sekarang juga sebagai tokoh komunikasi. Pertama, kalau kita kenal yang namanya Lasartpi, itu yang lahir di Wina, beliau semasa hidupnya selama 30 tahun, yaitu di Wina. Itu termasuk mahasiswa juga di Columbia University Sosiologi, yaitu angkatan baru. Beliau juga termasuk para pemikir yang merupakan yang cukup andalan dibandingkan pemikir-pemikir lain. Kenapa demikian? Pertama, beliau itu bisa mengkolaborasi dengan para pemikir-pemikir lain. Kalau kita lihat sekilas tentang pemikir-pemikir lain, yaitu misalnya dengan para tokoh-tokoh lain, itu susah untuk mengkolaborasi dengan para pemikir lain. Kalau Lasartpi ini sangat mudah ya, kalau kita lihat di beberapa pemakarsa beliau yang sudah ada pada saat ini. Yang sudah ada pada saat ini, yaitu tentang adanya ilmuwan yang beliau bisa mengadopsi dari ilmuwan lain. Itu yang pertama. Dan masih ada lagi yang lainnya. Yang pertama yaitu Lasartpi ada sebagai metodologi kuantitatif. Dia dikenal dengan fokus kajian pada efek media massa. Dia juga dikenal sebagai ilmuwan sosial yang menggunakan metodologi kuantitatif dalam melakukan studi tentang perilaku pemilihan yang dikenal dari quantity study dalam pemilihan presiden waktu di Amerika. Itulah hebatnya yaitu Lasartpi. Yang kedua yaitu media massa. Sebagai istilah yang ditimbulkan oleh media massa dalam mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Inilah media massa yang diprakarsai oleh Lasartpi, yaitu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh masyarakat, baik
lain itu dasar itu cukup terkenal lah kalau kita bandingkan dengan para ilmuwan lain. Yang ketiga yaitu medical diffusion. Ia berkesimpulan bahwa difusi inovasi dalam penggunaan obat yang laku berdasarkan karena ada proses penularan dari satu orang kepada orang lain dalam sebuah diskusi, yaitu komunikasi antar manusia. Pertama, yaitu yang menciptakan obat yang dia terjunkan kepada orang lain itu karena adanya dari interaksi dengan orang lain. Pertama, ada orang beli, terus salah satu orang itu berkata kepada orang lain atau berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain bahwa obat yang disalurkan kepada orang lain itu sangat bermanfaat dan gunanya itu sangat banyak seperti itu. Maka dari itu di sini berkesimpulan bahwa difusi inovasi dalam penggunaan obat yang laku di masyarakat karena ada proses penularan dari satu orang lain kepada orang lain. Itulah bukannya dasar P. Yang keempat yaitu pemikiran. Kalau kita lihat pemikiran dasar P yaitu cukup populer lah karena bisa menambahkan fungsi sosial bagi komunikasi massa. Jadi fungsi sosial apa yang disampaikan oleh dasar P yaitu kepada media massa ataupun media-media lainnya itu sangat cukup hebat lah kalau kita bandingkan dengan media-media lainnya. Yaitu yang selanjutnya itu fungsi dalam memberikan dan mengukuhkan status publik. Di dalam setiap masyarakat, legitimasi dan mengukuhkan status oleh masyarakat akan diberikan pada ide-ide baik isu yaitu orang-orang, organisasi atau gerakan-gerakan tertentu. Di media massa kemudian memiliki fungsi untuk memberikan status masyarakat ini. Artinya kalau dasar P itu di berbagai badan otonom khususnya baik itu di gerakan-gerakan komunitas organisasi. Dasar P ini memberikan fungsi kepada gerakan-gerakan tersebut ataupun organisasi tersebut agar gerakan atau komunitas yang dia ciptakan atau yang dia prakarsai agar dia itu lebih dikenal oleh masyarakat tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi untuk memperkokoh norma-norma sosial. Media massa mempunyai fungsi untuk memperkuat norma-norma sosial masyarakat. Umumnya media massa akan membuat atau melaporkan adanya penyimpangan dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya kasus kekerasan baik itu mahasiswa ataupun selain dari mahasiswa. Itu ketika itu terjadi di berbagai tempat ataupun di berbagai lembaga, maka dasar itu sangat melarang kepada pelaku ataupun kepada aktivis yang sedang melakukan kekerasan atau keributan di suatu tempat. Yaitu analisis fungsi pengawasan lingkungan. Jadi ada analisis fungsi pengawasan lingkungan. Pemberitaan oleh media massa mengenai kedatangan Presiden Amerika, ini waktu kedatangan Presiden Amerika yaitu ke Indonesia, mempunyai dampak yang luar biasa pada masyarakat. Karena dasar itu sebagai di sisi lain sebagai ahli ilmuwan atau sebagai pemakarsa tentang berbagai macam media ataupun tentang berbagai sesuatu yang bisa kita ini dipergunakan sangat layak di tanah kita. Dia juga sempat itu menjabat di Amerika sebagai presiden. Oleh karena itu, dasar tidak hanya dikenal sebagai ahli ilmuwan ataupun dikenal sebagai tokoh-tokoh di bidang komunikasi. Selain itu juga dia dikenal sebagai kepemimpinannya itu sangat cukup handal. Penyebaran informasi ini dengan cepat mempengaruhi masyarakat, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya kedatangan Presiden Amerika tersebut. Nah, sebelum kedatangan Amerika Serikat ke Indonesia, itu sudah terharu masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena tidak semudah-mudahnya ya kita mendatangkan presiden dari luar negeri. Maka dari itu pada di zaman dasar ini
Indonesia itu bisa mendatangkan presiden dari Amerika. Yang selanjutnya itu analisis fungsi korelasi, yaitu media massa dalam tajuk rencananya berusaha untuk memberikan pendapat terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Pemberitaan ini menyangkut kehidupan orang banyak dan akan menjadi stimuli bagi khalayak untuk memberikan tanggapan atau berbuat sesuatu. Ini analisis fungsi korelasi. Sebelum kami akhiri dari apa yang saya sampaikan tadi, saya akan sebutkan sedikit bahwa tentang Lasserville ini, yaitu sebagai orang yang ahli di bidang ilmu, bahkan beliau juga berbakat di berbagai keahlian, bahwa Lasserville adalah yaitu seorang ahli ilmu, dan bahkan dia juga bisa mengkolaborasi berbagai ilmu dari ahli ilmu lain. Itulah kalau kita kenal Lasserville sekilas tentang kehidupan beliau mulai dari masa muda sampai masa perjuangan beliau, bahkan sampai beliau sudah menjadi seorang ahli ilmu. Ya, mungkin bisa saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, mungkin teman-teman yang ingin menambah atau ingin memperbaiki dari apa yang saya tadi menginterpretasi kepada kalian, atau mungkin ingin ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, tadi saya mendengar Anda menjelaskan tentang Lasserville ini pernah menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan di sini kami belum tahu pada periode berapakah Lasserville itu menjabat sebagai presiden. Mencalon. Pada periode berapakah Lasserville ini mencalonkan sebagai presiden? Ya, baiklah, ini ada teman kita yang bertanya, itu saudara Hidayat. Beliau bertanya pada berapakah Lasserville itu mencalon sebagai presiden, ya? Ya, karena kami pribadi di depan ini pemikiran saya ini terbatas. Mungkin ada kawan-kawan yang lebih bisa daripada saya, silahkan jawab. Jadi pertanyaan yang ketiga, pada tahun berapakah Lasserville itu mencalon sebagai presiden? Ya, kalau misalnya tidak ada, kita ralat dulu. Dan pertanyaan kedua. Ya, silakan. Pertanyaan. Baik, pertanyaan saya pertama, saya rasa tidak terlalu besar karena saya yakin dan kita tidak bisa dalam menguasai materinya. Ini yang pertama, ada sebuah lembaga yang didirikan oleh seperti Paul Lasserville. Ini ada ia mendirikan sebuah lembaga di New York, sepanjang garisnya Wina Research Center. Itu lembaga seperti apa dan bergerak di bidang apa? Terus yang satunya lagi, saya ingin tahu seperti apa tentang empirisme abstrak. Empirisme abstrak. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi yang kedua. Kalau misalnya saya itu kawan-kawan yang di luar kami bertanya langsung saya menjawab, itu kayaknya kurang asik. Itu kan sistem ceramah. Jadi saya itu lebih dekatnya itu kita diskusi, sering menjawab seperti itu. Jadi kalau yang sebelah sini bertanya, kalau di sini kalau bisa itu menjawab. Saya itu lebih suka itu enggak gimana ya? Saya itu sebenarnya enggak suka ngomong saya terus dan ngomong di depan. Saya itu enggak suka seperti itu. Jadi saya tidak suka nanti. Jadi pertanyaan dari saudara Roy tadi itu tentang Lasserville itu selain dia juga pernah mendirikan sebuah lembaga, dan di lembaga itu bergerak di bidang apa, itu pertanyaan dari Roy. Lembaga seperti apa seperti itu. Yang selanjutnya yaitu masalah empiris abstrak. Empirisme abstrak. Empiris abstrak. Dan juga kebetulan ya, saya ini maju depan betul-betul juga bisa, tapi saya ini cuma hanya memberanikan diri ya. Bagaimana saya itu bisa berbicara di depan kalian. Jadi kedua pertanyaan saya nggak tahu.
Jadi kalau misalnya kawan-kawan atau mungkin sekarang kan lagi ada dosen kita, silakan tanyakan kepada yang lebih bisa.